Kalian perlu hati-hati sama circle pertemanan kalian. Video kali ini cerita pengalaman gua. Buat lo yang belum kenal sama gua Aldio Ogut. Gue seorang content creator dan business owner. Dulu tuh gue nganggep remeh ya kata-kata yang bilang kalau lu bermain sama tukang parfum, lu akan wangi parfum. Dan kalau lu bermain sama tukang ikan, lu akan bau ikan. Gue berpikir kayak, enggak. Kalau misalnya gue main sama tukang ikan, ya gue pakai parfum aja. Sebenarnya kalau misalnya lu main sama orang yang nggak punya pikiran untuk masa depan, lu tetap bisa jadi orang yang berpikiran ke masa depan. Terus habis itu ya udah gue punya pemikiran seperti itu dan gue mengabaikan hal-hal tersebut. Sampai suatu hari baru aja terjadi kejadian sama gue. Buat lo yang udah kenal gue seorang content creator kan. Gue punya penghasilan dari endorsement, dari consulting, karena gue jadi seorang consulting content marketing di social media buat beberapa perusahaan, dan gue juga punya kelas online. Di tahun 2024 ini, kita kan ngalamin namanya economic slowdown. Makroekonomi lagi lesu, penjualan lagi lesu. Mungkin ada beberapa bisnis yang penjualannya masih bagus, tapi mayoritas teman-teman gue yang gue tanya penjualannya lesu-lesu juga, terutama di sektor retail. Alhamdulillahnya, bisnis gue, endorsement gue, consulting gue, itu masih cukup penghasilannya. Dan gue ngerasa waktu di Q2, Q3 2024 ini itu bener-bener gue tuh kayak santai gitu loh. Kayak kosong gitu. Uang masuk alhamdulillah, apakah banyak atau enggak? Ya jawabannya cukup buat gue dan nyaman lah buat gue tanpa gue harus kerja terlalu keras gitu. Dan akhirnya ya udah gue menikmati, gue pergi berenang, gue pergi lari, gue golf, gue gym dan lain-lainnya. Sampai ngurusin bisnis dan profesi gue itu mulai berkurang. Let's say kita bilangnya kurangnya mungkin dari yang 100% sekarang berkurang ke 40-50% doang. Dan gue benar-benar punya waktu yang kosong. Di sisi waktu yang kosong itu gue akhirnya mencari kesibukan kan selain ya olahraga gitu. Akhirnya gue iseng ikut workshop tentang Facebook Ads. Kalau misalnya ditanya apakah gue ikut workshop itu benar-benar gue butuh ilmunya, jawabannya ya enggak banget. Karena pribadi gue udah nge-ads dari tahun 2017, gue udah ngerti cara mainnya, gue udah punya gaya main sendiri dan ads gue profitable. Profitable itu kalau misalnya lu internet marketer atau digital marketer, gue punya ROAS itu rata-rata di double digit ROAS. Buat lo yang gak tahu, ROAS itu adalah return on ad spend. Artinya kalau lu buang uang segini, lu akan dapat omset berapa. Tapi akhirnya karena gue bener-bener kayak ngerasa, gue tuh harus isi otak nih. Mencari aktivitas yang memang bener-bener mendukung pekerjaan gue. Karena gue udah cukup terlena sama kegiatan-kegiatan gue yang sifatnya gak mendukung kegiatan aktivitas utama gue atau profesi gue. Setelah itu akhirnya gue ikutin workshop tersebut kan. Workshopnya harganya cukup lumayan, sekitar 5 juta atau 7 juta gitu, gue lupa. Dan akhirnya gue ikut workshop dan gue kenalan sama beberapa puluh orang yang memulai usaha dan punya bisnis. Gue ketemu sama orang-orang yang bisnis yang omsetnya 1 bulannya di 4 miliar, 3 miliar, 1 tahunnya 10 miliar, 11 miliar, ya normal lah, biasa. Sampai suatu saat gue ketemu sama satu orang teman gue yang dia punya omsetnya 11 miliar. Kalau omset 11 miliar per tahun, gue udah biasa banget ngedengernya. 11 miliar per tahun berarti sekitar 900 jutaan sampai 1 miliar lah 1 bulan. Ya itu normal lah dalam bisnis gitu. Tapi temen gue ini yang omsetnya 11 miliar bukan per tahun, tapi per bulan. Yang bikin gue heran di saat itu adalah anjing nih orang udah punya omset 11 miliar masih ikutan kelas Facebook Ads. Harusnya kan timnya dia yang ikutin kelas Facebook Ads, bukannya dianya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah pada saat gue tanya sama dia, ini udah kelas keberapa? Atau udah berapa kali ikut kelas yang sama ini? Dia bilang jawabannya ikutnya udah 2 kali. Anjing, itu gue kayak kegampar men. Gue ngelihat orang yang omsetnya udah 11 miliar aja masih semangat belajar. Sementara gue yang omsetnya belum 11 miliar, kemarin-kemarin gue santai-santai. Beruntungnya gue santai-santainya mengganti kegiatannya selain mikirin bisnis utama dan profesi gue, ya masuknya ke olahraga. Yang dimana badan gue jadi lebih bagus dan gue punya skill baru. Tapi di situ gue ngerasa malu dan ngerasa najis sebenarnya sama diri gue. Karena beberapa bulan terakhir dari tahun 2024 mulai, itu tuh gue jarang mengupgrade diri. Baca buku jarang. Beli online course jarang, ikut workshop juga jarang. Sampai gue akhirnya ngerasa kayak otak gue tumpul banget. Ditambah lagi gue ketemu sama si 11 miliar ini, gue langsung kayak digampar. Wow, di otak gue itu gue malu. Yang 11 miliar masih semangat belajar, gue yang belum 11 miliar sebulan masih ngerasa tenang-tenang aja. Setelah gue ketemu sama beliau dan cukup dekat, akhirnya ngobrol sama beliau. Sampai akhirnya gue tanya satu hal sama beliau. Gue tanya simple banget.
Bro, apa sih yang bikin lu masih semangat belajar, masih semangat make money, masih semangat berbisnis? Padahal lu udah punya 11 miliar sebulan. Net profitnya berapa gue gak bisa sebut, tapi yang jelas cukup banyak. Bukan kayak net profit yang kecil-kecil ya. Yang gue kaget jawabannya adalah gini. Kata beliau, gue punya 2 alasan sebenarnya kenapa gue masih ngelakuin seperti ini. 1, gue itu butuh achievement baru dalam hidup gue. Namanya manusia, kita harus selalu naik kelas terus, naik level terus, naik level terus. Kita harus bersyukur tapi kita gak boleh puas. Yang kedua adalah dia bilang gue ini dari nol. Gue gak punya gelar sarjana. Gue gak pernah tahu kapan bisnis gue bangkrut. Sementara gue harus menghidupi keluarga-keluarga gue. Jadi gue harus kuat sebagai seorang pemimpin. Dan gue harus ngeprotek keluarga-keluarga gue dari apapun yang terjadi. Maka dari itu gue harus tetap kerja keras. Dan gue harus tetap tambah pintar. Lu bayangin. Omset 11 miliar sebulan, udah punya tim besar, dia masih mau berjuang dan dia masih mau belajar. Bahkan itu bukan belajar yang pertama kali, tapi belajar yang kedua kalinya. Dan dia juga bilang, yang gue lakukan adalah, gue itu minta tim gue untuk listen acara-acara atau workshop-workshop atau kelas-kelas yang memang ada hubungannya dengan bisnis gue atau pelajaran tentang bisnis. Gue ikutin tanpa banyak tanya. Terus gue tanya, kenapa bro? Jawabannya simple. Gue pengen belajar jadi orang yang lebih baik. Mungkin gue gak sepinter orang-orang bisa nangkep 100% pelajarannya. Tapi yang gue yakin satu hal adalah, kalau gue hadir di sana, gue serius belajar di sana. Masa gak ada sih 1% sampai 5% ilmu yang nyangkut di gue dan itu bener-bener bisa ngebantu gue. Gak mungkin enggak. Let's say kalau ilmu yang 1% sampai 5% tersebut gak cukup buat bantu bisnis gue. At least gue dapetin network-network baru. Bisa jadi strategic partnership. Bisa jadi orang yang bantuin gue. Atau bisa jadi konsultan. Dia juga bilang, di titik gue ini, gue tuh bisnis bukan lebih butuh uangnya. Tapi gue butuh ilmunya. Gimana misalnya scale dari 100 miliar jadi 1 triliun dalam 1 tahun. Atau gue butuh strategic network. Kalau kalian gak tahu strategic network itu maksudnya adalah itu kayak strategic partnership. Misalnya lu kerja sama-sama orang. Bukan cuman mau uangnya dia doang untuk modal. Tapi lu butuh skillnya dia atau networknya dia. Itu adalah strategic partner. Dan dia bilang 2 hal tersebut. Nah akhirnya ini menjadi sebuah refleksi kepada diri gue. Come on, bisnis gue yang belum sampai 11 miliar sebulan aja malas-malesan. Dan gue malu sama dia. Dan itu yang membuat gue terbakar. Bener-bener kayak gue pulang dari workshop ini gue harus gaspol. Bener-bener gaspol. Gue bener-bener kebakar. Gue bener-bener harus do the best what I can. Sampai titik darah penghabisan. Sampai gue gak tahu lagi harus ngelakuin apa. Sampai gue dapetin ide lagi. Atau cara lagi. Atau network lagi yang bisa ngasih tahu gue. You do this, you do that. Untuk kembangin bisnis gue. Nah sekarang pertanyaannya. Kalian yang belum sampai situ. Belum sampai titiknya dia. Atau gak usah sampai titiknya dia deh. Punya omset 1M aja 1 bulan. Pertanyaannya kalian udah do the best belum buat diri kalian? Dan apakah kalian sudah mengaudit dengan siapa kalian nongkrong? Dengan siapa kalian bergaul? Informasi apa yang kalian dapatkan dari orang-orang sekitar kalian? Ngomongin apa kalian sama teman-teman kalian? Kalian jangan ngira gue gak pernah nongkrong-nongkrong kayak di warung, minum kopi, sebat, main karambol, main ceki, main gaple, main QQ, main capsah. Gue udah pernah ngerasain. Dan gue gak dapat manfaatnya dibandingin gue ikut workshop yang isinya itu pebisnis, yang mampu bayar, dan gue ngerasa terbakar di situ. Video ini buat lo untuk merenung. Apakah kalian sudah do the best buat hidup kalian dan karir kalian? Dan apakah kalian sudah dikelilingi oleh orang-orang yang punya target yang sama dengan kalian, punya semangat yang membara sama kalian, dan mendukung kalian? Hidup kita cuma sekali. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Pertanyaannya, kalian gunakan waktu kalian dengan siapa?